Hai, Mike di sini. Biasanya, semakin banyak pilihan itu cenderung menguntungkan calon pembeli, ya nggak? Nah, kebetulan mungkin nggak semua orang pingin laptop setipis mungkin. Dan ada juga orang yang kepingin opsi dual storage, terus ada opsi layar Full HD, tapi harga juga masih terjangkau. Makanya itu, Acer barusan nge-refresh lineup Aspire 3-nya dengan Acer Aspire 3 Slim. Oke, sebagian besar dari kita pasti udah tahu seri Swift yang bisa dibilang seri laptop tipis mainstream yang paling populer dari Acer, terutama Swift 3. Mengalahkan seri Aspire yang sebenarnya udah lebih dulu ada. Aspire terakhir yang kami review adalah Aspire 5, dan to be fair, Aspire 3 ini basis desainnya mirip Aspire 5. Hanya aja lebih simple. Kurang lebih seluruh bodinya terbuat dari polikarbonat, namun rasanya di bagian punggung ini ada campuran logamnya. Finishingnya pun nggak macam-macam, mostly abu-abu polos, ada opsi warna silver juga by the way, yang penting nggak murahan amat, serta masih cukup solid. Seperti banyak laptop Acer lainnya, layarnya bisa dibuka sampai tiduran dengan satu tangan. Namun bicara soal bezel, tentu belum setipis seri Swift, meski udah lebih tipis dari seri Aspire generasi-generasi sebelumnya, contohnya Aspire E5. Secara tebal dan bobot, Aspire 3 emang nggak didesain setipis dan seringan Swift 3, dan itu ada beberapa alasan tersendiri yang habis ini kita bahas. Baik, sebagai laptop yang orientasinya value dengan harga yang katanya mulai dari 3 jutaan, nggak heran kalau Acer memilih untuk menghemat menggunakan layar TN. Setidaknya ada beberapa pilihan layar 14 inci Full HD di lineup Aspire 3, membuktikan bahwa resolusi Full HD udah mulai jadi standar laptop-laptop murah. Di atas layar ada webcam, namun tidak ada sensor fingerprint buat login. Koleksi port terbilang sederhana untuk ukurannya. Di kanan ada headphone jack, port USB-A 2.0, dan Kensington lock. Lanjut di kiri ada charging port, LAN port, HDMI, 2 USB-A 3.2 Gen 1, dan sayangnya tidak ada port USB-C atau slot SD card. Perlu diingat yang kita terima ini berupa engineering sampel yang konfigurasinya mentok, beda dari yang akan masuk ke Indonesia, yaitu Ryzen 5 3500U, tapi ditambah GPU Radeon RX 640. Sedangkan nanti yang masuk Indo akan mulai pakai AMD A3020, Athlon Silver, Ryzen 3 3250U, hingga Ryzen 5 3500U juga, tapi nggak pakai GPU dedicated. Secara performa sih, jadi kita nggak bisa banyak ngetes, karena kalau ngetes game tentu nggak valid jika pakai GPU tambahan. Tapi bisa kita lihat bahwa Ryzen 5 3000 series berbasis Zen Plus 12nm ini masih lumayan banget untuk kebutuhan sehari-hari. Termasuk misalkan untuk edit foto atau video ringan, melihat GPU Vega 8-nya masih lebih kencang dari UHD graphics tim biru. Sekalipun ambil yang Ryzen 3 atau Athlon Silver, Vega 3-nya actually juga masih relevan. Di sisi manajemen panas, ya so-so, ukuran yang lebih besar ini kelihatannya nggak ngasih advantage cooling yang signifikan. Tetapi, keunggulan Aspire 3 dibanding Swift yang RAM-nya aja sekarang udah soldered ialah upgradability. Di sini emang bener ada RAM 4GB soldered, namun bisa ditambah satu slot lagi jika perlu biar jadi dual channel. Terus selain si NVMe bawaan 256GB, kalian bisa nambah harddisk 2,5 inci lagi buat nyimpan kode nuklir. Maksudnya dokumen dan konten-konten lainnya. Ada juga sih yang dijualnya pakai harddisk 1 TB langsung tanpa SSD. Pokoknya akan ada banyak SKU yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Selain itu apa lagi ya? Karena ini laptop value nggak ada fitur-fitur khusus macam backlit keyboard dan sebagainya. Keyboard standar aja, tanpa lampu caps lock dan tombol power nyatu di ujung kanan atas. Yang penting sih touchpad-nya udah pakai Windows Precision Driver. Terus di versi Ryzen 5 ini pun daya tahan baterainya lumayan. Ukuran baterai 50Wh, dan ini mestinya kuat dipakai sekitar 9 jam streaming video di mode power saver. Soal speaker, ya udah common sense lah, buat nggak berharap banyak. Well, sebenarnya video ini lebih ke sneak peek tentang Aspire 3 Slim yang rencananya akan meluncur Oktober ini, dan kelihatannya bisa jadi alternatif hemat buat pelajar atau mahasiswa yang lagi belajar di rumah, tapi juga suka nyimpen banyak materi kuliah dengan solusi dual storage, sekaligus butuh layar Full HD misalnya. Mungkin lebih ke tanda kutip bukan laptop yang Anda mau, tapi laptop yang Anda butuhkan dan bisa Anda beli. Pilihannya emang banyak, mulai dari 3,9 jutaan sampai mungkin 6 jutaan untuk versi Ryzen 5, tetapi perlu dicatat ini semua masih belum tentu harga fix karena memang baru mulai masuk bulan Oktober. Pastinya akan kami update lagi atau bahkan review lebih dalam kalau udah dapet yang versi retail.
Itu dulu aja, kalau berkenan please like dan share video ini. Jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.